Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Agustus 2021. Yesus mencela, celakalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2b sampai dengan 5, dilanjutkan dengan 8b sampai dengan 10. Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita melihat bagaimana Yesus Tuhan kita mencela orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan ungkapan celakalah. Kenapa Yesus mencela mereka, saudara? Ada apa dengan mereka? Suatu kecaman tentunya beralasan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan pola laku mereka. Kecaman pertama tentang sikap kelompok ini yang tidak sanggup menjalankan peran mereka sebagai petunjuk arah atau jalan kepada masyarakat menuju Allah. Peran sebagai penunjuk jalan justru diganti mereka dengan penghalang jalan. Lebih parah lagi, saudara-saudaraku yang terkasih, justru mereka semakin membuat orang menjauh dari Allah. Kecaman berikutnya, saudara-saudara, karena kedua kelompok ini justru mengajak orang banyak itu untuk menomorduakan Allah. Pada titik ini, dua kelompok ini gagal total dalam menjalankan peran mereka sebagai kaum agama yang menunjukkan arah jalan menuju Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kecaman Tuhan Yesus ini kiranya dapat menjadi refleksi diri bagi kita sekalian. Apakah kita telah sanggup menjalankan panggilan hidup kita masing-masing? Lebih dari itu, saudara, apakah kita telah menghantarkan sesama kita kepada Allah yang menjadi tujuan akhir hidup kita? Bagaimana peran seorang bapa, suami sebagai imam di rumah? Sudahkah menunjuk imam sesungguhnya di rumah? Atau kita membiarkan saja keluarga kita berjalan masing-masing tanpa arah? Yang perlu diingatkan oleh kita semua, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hendaknya kita sanggup untuk menyelaraskan apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Tidak sedikit, saudara-saudaraku yang terkasih, orang menjadi gagal melakukan perannya karena silau oleh hal-hal keduniawian, silau akan kedudukan, sehingga lupa menjalankan perannya di dalam panggilan hidup masing-masing. Seorang pemimpin gagal karena ia lebih sibuk dengan memikirkan kepentingannya atau kelompoknya. Seorang kepala keluarga sibuk. Seorang kepala keluarga, seorang bapak gagal karena sibuk dengan pekerjaannya, tidak dapat menunjukkan perannya sebagai imam yang sesungguhnya. Di rumahnya sibuk sendiri dengan mengabaikan apa yang ada di rumah. Seorang pelajar gagal karena apa, saudara? Karena mereka tidak fokus pada tugas-tugas pokoknya sebagai seorang pelajar. Injil hari ini, saudaraku, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk senantiasa menyadari dan melakukan tugas dan peran kita masing-masing dengan baik. Ibarat sebuah mesin, saudara-saudaraku, hanya dapat berfungsi dengan baik bila dari setiap komponennya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Demikianlah kita hendaknya, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu menghadirkan Yesus Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan segala apapun, di dalam tugas kita maupun di dalam kehidupan kita yang lainnya. Semoga kita mampu menjalani iman kita sesuai kehendak Bapa dan mampu menjadi murid-murid Yesus sebagai pembawa damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.